Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, tabi pun. Oke, kembali dalam pembelajaran geografi, tetap pada video pembelajaran lewat jarak jauh. Tetap semangat. Ya Nana, kembali pada pembelajaran pada bab 2 kita lanjutkan, yaitu pada pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Pertama yang A, pengertian, jenis, dan fungsi peta. Nah, di sini kita lihat apa itu pengertian peta. Ya, peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam suatu bidang datar. Kalau dilihat menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta itu merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau pada benda-benda angkasa. Ketiga, hal penting yang terkait dengan peta. Kita lihat pada peta itu. Yang pertama, A, ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul petanya, ya. Kemudian yang B, ada proses, ya, pemindahan bentuk pada muka bumi dalam suatu pada bidang datar dengan menggunakan suatu sistem proyeksi. Yang C, ada proses pengecilan pada ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Nah, di sini ada jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta itu pertama adalah pada peta umum. Peta umum ini adalah menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum, ya. Kita lihat pada contohnya, ya, di sini ada peta korografi, yaitu peta korografi itu peta yang menampilkan permukaan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Kemudian ada juga yang disebut dengan peta topografi. Peta topografi itu adalah suatu peta yang menampilkan relief atau pada bentuk permukaan bumi. Nah, itu kalian lihat ya pada peta. Kemudian ada peta dunia. Pada peta umum yang ketiga itu peta dunia, yaitu peta dunia ini adalah peta umum, ya. Dia memiliki skala yang sangat kecil tapi memiliki cakupan wilayah yang sangat luas. Kemudian jenis peta kedua disebut dengan peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi, ya, secara khusus, ya. Dia memiliki aturan-aturan tertentu, ya, yang ada di permukaan bumi. Nah, di sini peta tematik kamu lihat, ya, pada peta seperti kita nanti melihat peta administrasi, kemudian peta pada cuaca iklim, itu termasuk pada peta tematik, ya. Kemudian peta curah hujan, ya. Kemudian peta kepadatan penduduk, itu contoh adalah peta tematik. Kenapa? Karena dia memiliki segala sesuatu yang ada di permukaan bumi secara tertentu, secara khusus, ya. Nah, kalau dilihat dari peta itu juga dilihat dari peta berdasarkan skala. Kalau dilihat dari peta berdasarkan skala itu disebut yang pertama adalah peta kadaster. Peta kadaster ini memiliki skala yang sangat besar. Dengan skalanya yaitu 1:100 sampai 1:5000. Itu pada peta kadaster. Peta kadaster ini seperti
peta seperti contohnya dia peta yang menunjukkan luas, misalnya luas yang memiliki sawah ya. Kemudian kita ingin adanya peta pada pembuatan jembatan ya. Kemudian peta yang menunjukkan seperti adanya bangunan ya, rumah itu sebelumnya ada gambar atau sketsa, dan itu disebut dengan masuk pada peta kadaster. Kemudian yang kedua, peta skala besar. Peta skala besar ini memiliki skala antara 1 dibanding 5.000 cm sampai dengan 1 banding 250.000 cm ya, cm. Kemudian ketiga, itu ada peta skala sedang. Peta skala sedang ini memiliki skala antara 1 banding 250.000 cm sampai dengan 1 banding 500.000 cm. Peta keempat, peta skala kecil. Nah, peta skala kecil ini memiliki skala antara 1 banding 500.000 sampai 1 banding 1 juta lebih. Jadi, skala itu adalah perbandingan jarak yang ada di peta mewakili jarak yang sebenarnya. Ya. Nah, ini contohnya misal pada peta skala besar ya. Di situ misalnya kita ambil 1 banding 250.000 cm. Berarti 1 cm di peta mewakili 250.000 cm di lapangan. Ya, selanjutnya kita lihat apa sih fungsi dari peta. Nah, fungsi peta itu adalah pertama menunjukkan posisi ya atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Kemudian fungsi kedua, dia memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Kemudian menyajikan informasi dan konteks ke ruangan ya. Selain fungsi peta, peta juga memiliki tujuan. Apa tujuannya? Pertama, membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk navigasi atau perencanaan ya. Kemudian tujuan yang kedua, ya, peta ini bisa analisis ya, analisis data spesial. Kemudian ketiga tujuan, dia bisa untuk menyimpan suatu informasi di dalam peta. Kemudian membantu dalam pembuatan suatu desain ya. Kemudian peta ini juga memiliki tujuan merupakan suatu komunikasi informasi pada suatu ruang. Kemudian kita kembali yang ke B. B adalah keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Karena di dalam membaca dan membuat peta ini, peta ini memiliki suatu komponen ya atau kelengkapan peta ya, sehingga agar peta ini terlihat jelas. Pertama, komponen peta itu ada judul peta. Kita perhatikan nanti pada judul peta, nanti kita lihat pada peta, kalian sambil lihat peta. Judul peta terletak di bagian atas peta ya, terletak di sebelah kanan. Nah, memiliki catatan pada judul peta ini juga harus menggunakan huruf kapital ya, huruf tegak. Kemudian yang B itu terdapat garis tepi ya, garis tepi peta atau yang disebut dengan border. Kemudian yang C, orientasi atau yang disebut dengan diagram petunjuk arah ya. Dia menunjukkan suatu posisi dan arah wilayah ya, orientasinya ya. Kemudian keempat ada D, itu terdapat skala peta. Skala peta itu tadi ya sudah Ibu jelaskan dan Ibu bacakan bahwa skala peta itu adalah perbandingan jarak antara dua titik
ya. Sembarang atau luas wilayah di peta ini mewakili jarak sebenarnya. Kemudian yang kelima itu harus komponen peta ada legenda. Legenda ini adalah menunjukkan suatu keterangan yang ada di peta, ya, ada peta. Nanti kemudian yang F itu ada koordinat, ya. Koordinat itu menunjukkan suatu garis bujur dan garis bintang untuk memudahkan kita dalam membuat atau membaca peta. Kemudian yang G, simbol peta. Nah, apa tujuan simbol peta ini adalah dia untuk mewakili benda yang sebenarnya yang ada di peta. Jadi, simbol peta ini juga mempermudah kita untuk membaca peta, ya, kenampakan yang ada di dalam peta. Kemudian yang H ada lettering, ya. Lettering itu adalah tulisan. Jadi tulisan yang berada di dalam peta ini memiliki makna, ya. Memiliki makna karena nanti ada tulisan seperti tegak, ya, itu bisa menunjukkan suatu provinsi. Ada yang menunjukkan dia tulisannya miring, yang menunjukkan misalnya pada contohnya misalnya dia menunjukkan suatu sungai, ya. Kemudian yang I, warna peta. Nah, warna peta ini juga menunjukkan suatu kenampakan objek yang ada di dalam peta, ya, anak-anak, ya. Nah, ini warna peta ini, ya, karena dia mewakili kenampakan yang ada di muka bumi pada peta. Seperti nanti ada dataran tinggi, dataran rendah, itu dilihat dari warnanya. Nanti kita tunjukkan lagi pada warna peta, ya. Kemudian yang J, sumber data dan tahun pembuatan. Nah, sumber data dan tahun pembuatan ini menunjukkan sumber data yang digunakan di dalam pembuatan, ya, supaya kita bisa mengetahui data peta ini dibuat pada tahun berapa dan pembuatannya dan berasal dari mana. Itu nanti ditulis pada komponen yang ada di pada bawah garis ya, pada garis tepi peta, ya, diantaranya itu bisa dibuat, ya. Nah, kemudian kita lihat, nah, di sini untuk lebih jelasnya kita lihat di pada keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Ini kita lihat ada peta, ya. Nah, kamu lihat. Nah, kalau di sini ini hanya menunjukkan suatu contoh, ya, suatu contoh pada peta, ya, dari warna, judul peta tadi, legenda, simbol, skala peta, orientasi, lettering, garis tepi, ya. Nanti kamu lebih teliti lagi, lebih lihat lagi, ya, di pada judul peta, pada komponen, ya, komponen-komponen yang ada di dalam peta. Nah, sekarang kita lihat pada keterampilan membuat peta, ya. Keterampilan membuat peta itu dikelompokkan menjadi, ya, pengumpulan data. Pertama, ya, pengumpulan data ini ada dua jenis data yang digunakan. Yang pertama adalah data primer. Data primer ini data yang diperoleh dengan cara survei, ya, nah, ya, atau observasi secara langsung. Kemudian kedua disebut dengan data sekunder. Data sekunder itu kebalikan dari data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melalui observasi tidak langsung. Kemudian tahap pemetaannya itu dapat dikerjakan dalam pemetaan tahapnya itu bisa dikerjakan secara manual dan juga bisa dikerjakan secara lewat digital. Manual, yang pertama manual itu dia pembuatannya menggunakan kertas, yaitu yang disebut dengan kertas kalkir, ya, kertas kalkir. Kemudian kita siapkan juga pada alat tulisnya, kemudian jangkanya dalam pembuatan, ya. Kemudian nanti yang kedua, selain dalam manual, kalau lewat digital itu dia menggunakan suatu media, ya, medianya seperti media komputer atau dengan perangkat lunak, ya, itu
itu dalam tahap pembuatan. Kalau penyajiannya nanti ada juga penyajian petanya. Penyajian petanya bagaimana? Yaitu dengan cara menganalisis data yang telah terkumpul dengan lewat komputer. Kemudian selanjutnya kita analisis datanya. Sudah cocok tidak dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Baru kemudian kita buat bagaimana dalam pembuatan peta. Kemudian bisa juga penyajiannya juga, dan peta ini bisa juga dalam bentuk grafis. Apa dalam bentuk grafis? Yaitu dengan dilakukan suatu input data yang diperoleh di lapangan, sehingga pembaca ini akan mendapatkan suatu informasi dalam bentuk grafis. Oke, kita lihat kembali bahwasannya dalam pembuatan peta ini harus memiliki persyaratan yang baik ya, agar terlihat baik dan indah. Pertama itu bentuk-bentuk daerah seperti pulau dan benua itu yang digambarkan yang ada pada peta itu harus terlihat sama seperti pada bentuk aslinya yang ada di permukaan bumi. Kedua, daerah yang digambar harus sama luasnya dengan luas sesungguhnya jika dikalikan skala peta. Kemudian 3, data yang disajikan juga itu harus terlihat lengkap ya. Kemudian 4, bagaimana nanti si pembaca peta itu juga mudah mengerti ya untuk membaca peta yang kita lihat. Kemudian kelima, bagaimana peta itu harus terlihat rapi, indah dan menarik. Nah, begitulah ya video pembelajaran hari ini yang Ibu berikan kepada kalian. Semoga dengan materi ini memiliki manfaat ya buat kalian semua. Dan sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.